Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap puji teriring syukur kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, lagi dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan seaber kebaikan untuk kita sekalian, terkhusus pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita, Allah pertemukan kita dalam senandung takbir, menampakkan akbariyah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyut dalam pengagungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tenggelam di dalam kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tak lupa rahmat keselamatan sampai pada baginda tercinta, Rasul termulia, reformis Islam sedunia, yang membawa umatnya minaz zulumatil jahli ila nuril ilmi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak terbenamnya matahari di tanggal 30 di bulan Ramadan, pekikan takbir, tahmid, tahlil tak henti-hentinya meluncur dari mulut kaum muslimin seantero jagat raya milik Allah Subhanahu wa ta'ala ini, menggetarkan dada, menyentuh jiwa, bergemuruh di atas langit, menghujam di atas bumi. Akbariyah Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga sampai di perumahan yang kita cintai ini. Dengan tulus dan penuh kehusuan kita berkumpul di pagi hari yang cerah ini, dan insya Allah ta'ala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersimpuh di haribaan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menampakkan akbariyah Allah Subhanahu wa ta'ala diaktualisasikan dengan pekikan takbir, tahmid, tahlil yang bergemuruh di tempat ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah pergi, yang datang tinggal Idul Fitri. Tempo hari kita berpuasa, hari ini saatnya kita berbuka,
yang tersisa sejatinya hanya takwa di dalam lubuk hati yang paling dalam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kenyataan ini harus terjadi di tengah-tengah kita. Kalau kemudian tempo hari kaum muslimin di berbagai tempat kemudian mereka sibuk melaksanakan saum di siang harinya, di malam harinya melaksanakan qiyam Ramadan dengan tarawihnya, menjelang berbukanya kaum muslimin sibuk untuk persiapan iftar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di penghujung akhir Ramadan, hampir saja di setiap masjid kaum muslimin menampakkan kasih sayang di hadapan Allah, kehusuan yang mendalam dengan melaksanakan i'tikaf dalam rangka menanti Lailatul Qadri. Hadirin, hari ini itu semua tinggal cerita. Tidak pernah ada lagi saum 1 bulan penuh, tidak pernah ada lagi tarawih berjamaah di setiap malam. Sahur pun sepertinya hanya beberapa orang saja, berbuka pun hanya di beberapa rumah saja. Hadirin, dirasakan ataupun tidak, perpisahan dengan Ramadan ini untuk sebahagian kaum muslimin yang terhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terkoneksi kuat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, tentunya meninggalkan duka dan kesedihan. Bagaimana tidak sedih hadirin? Pintu-pintu surga kembali Allah tutup, pintu-pintu neraka kembali Allah buka, syaitan makhluk Allah kembali Allah bebaskan. Setiap malam sudah tidak ada lagi pembebasan dari api neraka. Para malaikat sudah tidak bersolawat lagi untuk mereka yang sahur. Bagaimana mungkin kepergian Ramadan ini tidak menghasilkan kesedihan, membekas sedih di dalam hati sanubari kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak melihat bagaimana orang-orang solih terdahulu ketika hadir, ketika merasakan bagaimana datangnya Idul Fitri. Hati-hati mereka mudharibun bainal khaufi war raja. Hati-hati mereka orang-orang solih terdahulu dalam keadaan dua hadirin, antara khauf yaitu kekhawatiran yang sangat di dalam hatinya, pun juga muncul harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir karena sebagaimana dia melaksanakan ibadah di 1 bulan penuh di hadapan Allah, muncul kekhawatiran kalau seandainya ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang solih terdahulu, hatinya itu ketika selesai melaksanakan ibadah, falamma yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah. Ketika mereka selesai mempersembahkan seabrek ibadah di hadapan Allah, qulubuhum wajillah, hati mereka dalam keadaan khawatir, dalam keadaan cemas yang sangat. Khawatir karena apa? Annahum ilaihi rajiun, karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka yakin bahwa akan kembali kepada Allah, mereka pun juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya akan kenikmatan-kenikmatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan di kehidupan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di samping kesedihan yang ada melekat pada hati orang-orang yang beriman, pun juga muncul harapan besar, digambarkan dengan kebahagiaan di hari nan fitri ini.
Ternyata hadirin, kebahagiaan kaum muslimin bukan sebab mereka mampu membeli pakaian-pakaian yang baru, bukan sebab segala sarananya dia mampu untuk beli. Sarana yang ia miliki bukan untuk ajang membangga-bangga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan kebahagiaan kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuknya mampu melaksanakan serangkaian ibadah besar selama kurang lebih 30 hari lamanya di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka aktualisasi kebahagiaan kaum muslimin ditampakkan melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menyempurnakan bilangan bulan 29 atau 30 hari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kalian bertakbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Bersyukur terhadap petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan untuk kaum muslimin. Hadirin, kita jujur pagi hari ini, siapa yang mampu maksimal melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh di Ramadan, hari-harinya Allah hantarkan petunjuk untuk mampu melaksanakan saum, menahan lapar, menahan haus, meninggalkan perkara yang akan merusak saumnya. Bukankah itu berangkat dari petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Datang malam harinya dipanggil untuk melaksanakan qiyam Ramadan dengan tarawihnya. Demi Allah hadirin, yang jiwa saya di genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita mampu melaksanakan ibadah dengan maksimal tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah hadirkan petunjuk. Apakah cukup sampai di sana? Ternyata tidak hadirin. Masuk di 10 akhir Ramadan, berbondong-bondong kaum muslimin menghidupkan rumah Allah, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Untuk apa? Berupaya menghubungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wuquful qalbi wal jasadi ila Allah tabaraka wa taala bil itikaf. 10 hari lamanya hadirin, siang dan malam keintiman mereka bangun bersama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah perkara itu tidak mudah hadirin? Terlebih di 10 akhir Ramadan, manusia umumnya konsentrasinya mulai terfokus pada perkara-perkara dunia. Bagaimana rencana mudik, bagaimana pakaian sudah terbeli atau belum, bagaimana makanan di rumah, kue, bolu, dan berbagai pernak-pernik di bulan Ramadan menjelang Id. Sementara ada kaum muslimin, tepatnya di perumahan yang kita cintai ini, kemudian merapat bersama Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya, dengan qiraatul Qur'annya, dengan memperbanyak qiyam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih 1 malam kemuliaan yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jika seandainya hadirin merasakan bahwa ini merupakan kenikmatan, bahwa ini merupakan petunjuk dari Allah, dan kalau belum muncul di dalam hati, hadirkan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rabbul Alamin, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuh la kuntum minal khasirin. Kalau seandainya bukan karunia dan kasih sayang Allah, la kuntum minal khasirin, tentunya kalian semua tergolong orang-orang yang merugi. Begitupun beliau Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika beliau menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat, beliau tegas menyampaikan, wallahi laulallah, demi Allah, kalau seandainya bukan karena Allah, mahtadaina,
maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala sallaina wala sumna, kami pun tidak mampu maksimal beribadah berupa salat dan melaksanakan saum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hilangkan daya dan kekuatan pagi hari ini hadirin. Munculkan akbar ya Allah. Kalau ibu-ibu di hadapan saya bisa duduk-duduk termenung dengan pakaian serba barunya, dengan mukena serba barunya, bapak-bapak yang gagah hari ini dengan pakaian serba baru dan aksesoris yang bapak ibu pakai hari ini, kalau bukan kasih sayang Allah, kalau bukan pemberian Allah, maka tentunya kita tidak bisa menampakkan akbariyah hari ini. Oleh sebab itu hadirin, pujilah nama Allah, sanjung-sanjung Allah dengan mengatakan alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih ya Allah, Engkau hantarkan petunjuk untuk aku, Engkau hadirkan hidayah untuk aku, sampai detik ini aku mampu melaksanakan di antara titah perintahmu ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya umum kaum muslimin menganggap kalau Id itu sebatas hari sukacita, kalau Id itu sebatas ajang untuk saling memamerkan kekayaan. Kaum muslimin pada umumnya memposisikan kalau Id adalah momentum untuk saling menampakkan kekayaan, apa yang dimiliki, dengan pakaiannya, dengan aksesorisnya, dengan apapun yang ia miliki di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Hadirin, kalla thumma kalla. Para ulama sampaikan hakikatul Id laisa bidzalik, bukan itu hakikat daripada Id hadirin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kemudian berjalan yaumal Id menyapa para sahabat ketika itu dengan berlinang air mata. Beliau tegas menyampaikan laisal Id liman labisal jadid walakinnal Id liman ta'atuhu tazid. Id itu bukan untuk mereka yang pakaiannya serba baru, melainkan Id itu untuk mereka yang ketaatannya bertambah. Laisal Id liman labisal jadid walakinnal Id liman khafa yaumal wa'idin. Id itu hadirin untuk mereka-mereka yang muncul rasa takut pada hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang dimaksud yaumal qiyamah. Hadirin, Id itu kata beliau di ujung perkataannya bukan untuk mereka-mereka yang memiliki fasilitas di yaumal Idnya, lakinnal Id liman ghufirat lahu dzunub. Id itu hadirin untuk bapak ibu yang hadir pagi hari ini dalam keadaan diampuni dosa dan dosa. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sampaikan hadirin, bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Kalaupun hadirin bahagia hari ini, bahagianya bukan sebab fasilitas, tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, bifadlillah wa birahmatih, dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah, fabidzalika, dengan sebab hal itu semua, falyafrahu, silahkan kalian berbahagia, silahkan kalian bersukacita, karena kebahagiaan itu khairum mimma yajma'un, jauh lebih bagus ketimbang apa yang kalian kumpul-kumpulkan. Hadirin, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, jegernya ahli tafsir,
di zaman beliau, murid langsung beliau alaihissalatu wassalam, ketika menafsirkan karunia Allah yang dimaksud adalah ayil Quran wa birahmati ayil Islam. Bahagialah Bapak Ibu memeluk Islam, bahagialah dengan bimbingan Al-Quran. Bukankah kemarin di Ramadan khotam Al-Quran, ibu-ibu tadarus di setiap pagi, bapak-bapak pun juga mengkhatamkan Al-Quran. Dengan sebab itu hadirin, falyafrahu, silahkan Bapak Ibu bahagia, silahkan bersuka cita. Dibuktikan oleh Khalifah Al-Aziz ketika berangkat dari rumah menuju tempat musola, menuju tempat lapangnya, tidak pernah mulutnya kering dari mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di ujung takbir itu ada kalimat walillahil hamd. Hanya milik Allah pujian itu hadirin. Tidak boleh dalam cerita kehidupan kita ingin dipuji oleh orang. Tidak boleh ada cerita dalam kehidupan kita bahwa kita gila pujian. Walillahil hamd, milik Allah. Para ulama sampaikan lamnya lil milki, artinya seluruh pujian hanya milik Allah. Pesannya di Id hari ini tidak boleh hadirin. Bapak Ibu keluar rumah menampakkan akbar ya Allah, dalam hati ingin dipuji oleh orang lain. Fulan bajunya bagus, fulanah kerudungnya bagus. Biarkan hadirin tanpa mempengaruhi hati kita, karena hati kita mengatakan bahwa pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, Idul Fitri menyisakan 3 pelajaran penting untuk kita sekalian. Madrasah Ramadan menyisakan 3 tarbiyah yang luar biasa yang diabadikan oleh para ulama. Tarbiyatul ula, pendidikan yang pertama. Bagaimana kemudian madrasah Ramadan mendidik kita, menghadirkan kecerdasan secara intelektualitas kita, kecerdasan secara fikrah kita, secara hajanah pengetahuan kita. Dibuktikan dengan Ramadan identik majelis-majelis taklim rame dimanapun tempat yang kita singgahi. Biasanya sepi masjid itu, surau itu, musola itu. Masuk Ramadan beda hadirin. Kajian hampir setiap pagi, menjelang maghrib pun juga ada kajian. Iftar jama'i ada kajian juga. Ketika tarawih sebagian masjid ada kultu. Hadirin, tanpa disadari Ramadan mengajarkan kita untuk meningkatkan kecerdasan secara intelektualitas kita. Bukankah hadirin merasakan adanya pembicaraan tentang zakat itu di Ramadan? Adanya ngobrol bagaimana fidyah yang sesuai dengan sunnah itu pun di Ramadan. Bagaimana Idul Fitri kama hadahu Rasulullah SAW itu pun dibicarakan di Idul Fitri. Bolehkah fitrah dengan uang? Bolehkah fitrah dengan selain beras? Itu pun dibicarakan di Idul Fitri. Bukankah itu mengajarkan kita, mendidik kita untuk cerdas dari sisi intelektualitas? Hadirin berbahagia, selamat wahai Bapak Ibu sekalian. Di Ramadan tanpa disadari Bapak Ibu dihantarkan untuk cerdas, meningkatkan intelektualitas kita secara ilmu agama. Athani, kita percepat. Ramadan mendidik kita memiliki kecerdasan secara kecerdasan emosional. Bukankah Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi? Bukankah Ramadan mengajarkan kita untuk merasakan lapar yang dirasakan oleh saudara-saudari kita? Bukankah Bapak Ibu melihat banyak agenda-agenda di Ramadan dengan iftar jama'inya, berbagi takjilnya, sebahagian mengadakan donasi untuk bakti sosial ke pelosok dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu terjadi di luar Ramadan? Tidak hadirin.
Maka tanpa kita sadari ternyata 30 hari lamanya hadirin, Bapak Ibu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, memunculkan kepekaan sosial. Bukankah Rasul tegas menyampaikan, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam pertolongannya selama kita peka ingin menolong satu dengan yang lainnya. Atalis yang ketiga, kita percepat hadirin. Ternyata tarbiyah di Ramadan meningkatkan kecerdasan yang ketiga secara spiritual. Tidak aneh hadirin, yang biasa tidak pernah ketemu di masjid, Ramadan hadir di saf terdepan. Yang biasa berat untuk mengisi kenceleng, untuk berdonasi, Ramadan tanpa disadari mengantarkan gerak hatinya untuk menyodorkan tangan mengisi donasi. Hadirin, Ramadan mengajarkan secara spiritualitas kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita melaksanakan qiyamul Ramadan tarawih yang biasanya tidak ada. 5 waktu hadirin hampir saja tidak pernah dia lewatkan. Kenapa? Karena dia merasa rindu dengan janji-janji Allah di Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Karena dia yakin di Ramadan dibuka pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa sufidati sayatin, pun juga dibelenggu syaitan. Fiha lailatun khairun min alfi syahr. Dan Allah Subhanahu wa taala uttaqa kullal lailatin fi sahri Ramadan. Itu semua kemudian hadirin membangkitkan kecerdasan kita untuk selalu ingin menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita menjadi saksi satu dengan yang lainnya. Masjid Al-Ikhlas yang ada di tempat ini menjadi saksi di antara kita. Baru juga diresmikan, baru juga dibuka. Subhanallah, Allah panggil hati wali-wali Allah. Dibentuklah pengurus, kemudian didukung oleh jamaah sekalian, makmur Masjid Al-Ikhlas ini di bulan Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di balik kebahagiaan ini para ulama menyampaikan hati-hati, jangan Bapak Ibu coreng Ramadan kemarin di tanggal 1 di bulan Syawal ini. Jangan kotori Idul Fitri ini dengan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadari. Para ulama sampaikan, di antara pelanggaran-pelanggaran yang umum di Idul Fitri ini, ternyata masih banyak kaum muslimin di Idul Fitri ini saling membanggakan dirinya satu dengan yang lainnya. Keluar rumah menampakkan apa yang ia milikinya, dasarnya bangga. Nih aku memiliki pakaian yang termahal, nih aku memiliki pakaian yang istimewa. Tampak satu dengan yang lainnya, rasa-rasanya tidak ingin keluar rumah tanpa memakai gelang dari emas yang beratnya sudah tidak bisa ditakar, yang rasa-rasanya tidak ingin keluar rumah tanpa memakai pakaian yang baru. Ingat hadirin, jangan rusak Id ini dengan berbangga diri. Bukankah beliau alaihi salatu wassalam memberikan pesan kepada kita? Dasar riwayat yang sahih diantarkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, di antara 3 perkara yang akan merusak kita, menghancurkan kita, di antaranya ijabul mar'i binafsi, bangga seseorang pada dirinya. Aku cantik, aku tampan, aku layak, aku sultan, aku dan seterusnya. Ingat hadirin, itu bukan untuk itu hadirin. Tunduk justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menengadah selalu tangan di hadapan Allah, memohon untuk diterima Ramadan yang kurang lebih kemarin 30 hari itu. Begitu hadirin orang-orang soleh terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Asani hadirin, di antara pelanggaran yang sering terjadi, maaf tidak sedikit, Idul Fitri ini dijadikan ajang oleh sebagian kaum muslimin
untuk bermaksiat satu dengan yang lainnya. Di antaranya tidak menjaga pandangan. Kaum muslimin laki-laki dilarang keras untuk memandang yang bukan dan tidak semestinya dipandang. Yang dimaksud adalah perempuan-perempuan ajnabi. Idul Fitri hadirin, tidak sedikit justru sebagian kaum muslimin menikmati pandangan-pandangan itu. Demi Allah yang jiwa saya di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan 30 hari kita merapat mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah hancur dengan sebab pelanggaran di Idul Fitri. Godul basor hadirin, tundukkan pandangan, hadirkan akbar ya Allah, abaikan pelanggaran berupa tidak bisa menjaga pandangan kita. Dalam satu athar yang sahih hadirin, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyah Al-Awliya mengisahkan seorang orang solih waktu itu yang kemudian dikenal dengan Imam Hasan Ibnu Sinan. Ketika pulang dari tempat Id, kemudian ditanya oleh istrinya, Kamil mar'ata hasna qad ra'ait. Istrinya bertanya kepada suaminya, wahai kakandaku tercinta, berapa orang perempuan yang engkau lihat setadi engkau melaksanakan Id? Kemudian Imam Hasan tertunduk sembari mengatakan, wallahi ma ra'aitu illal ibhama mundu kharajtu wa ila raja'tu. Demi Allah, semenjak aku keluar rumah tadi tidak pernah aku melihat siapapun kecuali aku melihat ibu kaki jari kakiku. Dari semenjak aku keluar rumah sampai aku kembali ke rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Betapa orang solih menjaga keautentikan, keabsahan Idul Fitri ini, tidak berani melakukan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir hadirin, khotib mesti menyampaikan bahwa pelanggaran terbesar di Idul Fitri musafahah bainar rijali wan nisa lam tuhil. Laki-laki dan perempuan saling berjabat tangan yang sejatinya tidak boleh itu terjadi karena dilarang oleh syariat. Perempuan yang tidak halal kemudian kita berjabat tangan. Hadirin, ini Idul Fitri, jangan sampai kemudian ternoda Idul Fitri dengan pelanggaran-pelanggaran yang umum mereka lakukan. Dalam satu riwayat yang sahih diantarkan At-Tabrani dan yang lainnya, la an yut'ina bi ra'si rajulin bi hitamin min al-hadid khairun min an yamassa imra'atan lam tuhilla. Demi Allah, sungguh kepala seorang laki-laki ditusuk dengan besi panas di satu riwayat lebih aku cintai, lebih bagus ketimbang harus berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati dan diri kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal-amal ibadah selama Ramadan ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana fa innaka arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khutbah sholat Idul Fitri 1447 Hijriah yang disampaikan oleh Ustadz Ruslan Gunawan Hafizahullah, bertempat di Pesona Prima 8 Banjaran, Kabupaten Bandung. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair.